Selamat pagi, perkenalkan saya James Levi Pranata Kawoco dari kelas TMK 3A absen 11 dengan NIM 2019-2036. Ya, hari ini saya akan menjelaskan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Ya. Pemanfaatan energi terbarukan sangat penting diterapkan di Indonesia karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan. Kemudian dapat mengurangi pemanasan global yang disebabkan oleh kendaraan bermesin bahan bakar minyak yang dapat menyebabkan polusi dan merusak lapisan ozon bumi. Selain itu, Indonesia setiap tahunnya menghasilkan sampah organik sebanyak 36 juta ton. Jika sampah ini dapat dimanfaatkan dengan sangat baik, maka Indonesia akan lebih sehat. Manfaat ini tentu saja dapat menghemat sumber daya terbarukan dan menghemat keuangan negara Indonesia. Yang terakhir adalah karena Indonesia merupakan kepulauan yang memiliki wilayah yang sangat luas, maka pemanfaatan energi ini sangat memungkinkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Matahari menyediakan berbagai macam energi yang tak terbatas di dalamnya. Dengan perkembangan teknologi, energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber energi listrik yang banyak dibutuhkan oleh manusia. Yang artinya, matahari menghasilkan energi listrik dengan menggunakan teknologi pada panel surya. Berdasarkan sejarah, teknologi panel surya sudah ada pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1839, yang ditemukan oleh seorang ahli fisika asal Prancis bernama Alexander Edmond Becquerel yang pertama kali mencetuskan teknologi fotovoltaik. Teknologi ini kemudian dikenal dengan nama teknologi sel surya dan penggunaannya masih digunakan sampai saat ini. Cara kerja dari panel surya adalah sinar matahari mengandung partikel yang disebut foton. Partikel ini menghantam atom sel surya sehingga menimbulkan energi besar untuk memisahkan elektron. Elektron tersebut akan bergerak ke pita energi yang disebut dengan pita konduksi dan pita valensi, sehingga atom ini kehilangan elektron akan bermuatan positif dan disebut hole. Elektron tersebut akan menjauhi daerah negatif, sedangkan hole bergerak menjauhi energi positif. Pergerakan itu terjadi di PN junction. Pergerakan inilah yang menciptakan arus listrik yang bisa menjadi energi listrik untuk kebutuhan manusia sehari-hari. Panel surya tersebut menghasilkan tegangan DC yang kemudian dikonversi oleh alat yang bernama inverter untuk kemudian menjadikannya listrik AC dengan tegangan 22 volt atau sama seperti tegangan PLN. Energi dari panel surya sering dijadikan sebagai energi alternatif untuk mengatasi kenaikan harga listrik konvensional dan juga non-subsidi. Energi utamanya berasal dari energi matahari yang bisa didapatkan secara gratis dan mudah, dan secara letak geografis Indonesia berada di garis khatulistiwa sehingga Indonesia sangat kaya akan sumber energi surya dengan intensitas radiasi matahari rata-rata sebesar 4,8 kWh per meter persegi ke seluruh wilayahnya di Indonesia. Kelebihan dari sistem ini adalah kelebihan penggunaan panel surya dalam pemanfaatan sumber energi terbarukan. Panas matahari memiliki banyak keuntungan, diantaranya sumber daya yang mudah didapat karena setiap hari matahari pasti menyinari bumi sehingga lebih efisien dalam mendapatkan sumber daya energinya. Dan kemudian energi yang diserap langsung bisa digunakan sebagai sumber daya listrik ataupun juga bisa disimpan terlebih dahulu di dalam baterai. Kemudian dapat menghemat pengeluaran atau tagihan listrik sebanyak 50% untuk sistem on-grid dan 90% lebih untuk sistem off-grid. Dan yang terakhir adalah tidak menghasilkan polusi. Sedangkan kekurangan dalam pemanfaatan energi tenaga panas matahari ini adalah sumber energi hanya
didapat pada pagi hari sampai sore hari saja, sehingga pada malam hari tidak bisa memanfaatkan energi ini. Kemudian butuh baterai penyimpanan berkapasitas yang besar untuk menyimpan energi listrik pada sistem off-grid. Kemudian investasi awal yang cukup mahal untuk membuat sistem panel surya ini. Contohnya, untuk membuat panel surya off-grid dengan kapasitas 3.600 watt memerlukan dana sebanyak Rp60.700.000 dengan payback selama 13 tahun 4 bulan. Contoh penerapannya di Indonesia. Contoh nyata penerapan di Indonesia, salah satu contohnya ada di kampus Intercam Admi Solo yang terletak di Jalan Sucipto, yang dapat mengonversi energi panas matahari hingga 3.800 watt, itu berdasarkan sesuai inverter yang digunakan, menggunakan panel surya tipe polikristalin yang dirangkai secara seri dan paralel. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia yang terletak di Desa Winaru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Timur. Memiliki ribuan panel surya yang dapat menghasilkan 15 MW tiap harinya, meskipun memiliki kapasitas 21 MW peak. Dan jika cuaca sedang buruk atau hujan, maka bisa turun hingga ke 3 MW saja. PLTS ini beroperasi 12 jam dalam sehari, yaitu dari jam setengah 6 pagi sampai jam setengah 6 sore. PLTS ini sudah dapat mengaliri rumah warga sebanyak 15.000. Untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya ini memerlukan biaya sekitar 29,2 juta US dollar atau setara dengan 390,7 miliar rupiah. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.